بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang kita melanjutkan, yaitu pembacaan kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad, yaitu bekal akhirat di dalam meniti petunjuk yang terbaik dari seorang hamba, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang siapa saja syu'ara? Yaitu penyair Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada penyair-penyair yang membacakan syair-syair yang bermanfaat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga juru bicara, khutbah, atau yang diizinkan berbicara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara para penyair yang ahli sastra yang membela Islam adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, wa Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, dan juga yang paling keras terhadap orang kafir dalam bersyair adalah Hassan bin Thabit dan Ka'ab bin Malik, yang dengan terang-terangan kafiran dan kesyirikan. Sedangkan khatib yang kadang berbicara di hadapan Nabi SAW adalah Thabit bin Qais ibn Shammas radhiyallahu anhu wa ardah. Adapun hudatuhu, hudat itu artinya jamak dari hadi. Hadi itu adalah orang yang ditugasi oleh Nabi SAW untuk mengarahkan onta-onta dengan suara-suaranya, karena onta itu bisa dipimpin dengan suara, sehingga kecepatan daripada onta itu bisa diatur. Bisa santai, bisa sedang, bahkan bisa cepat dengan suara. Di antara yang mengatur rombongan onta ini dengan suara adalah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, kemudian Anjashah, kemudian Amir bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhuma, dan pamannya itu Salamah ibn Al-Aqwa'. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadin hasan as-saut. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki had, yaitu yang mengatur onta-onta dalam perjalanan, yang memiliki suara yang indah. Waktu itu dia memimpin pergerakan onta ini dengan cepat. Sedangkan di antara rombongan perjalanan itu ada istri-istri, para istri
Maka Rasulullah SAW bersabda kepada dia, Ruwaidan ya Anjashah, la taksiril qawarir. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai Anjashah, pelan-pelan. Jangan cepat-cepat mengkomando onta-onta ini. Jangan kau patahkan botol-botol ini. Maksudnya, wanita-wanita yang ada di atas onta itu. Karena kalau terlalu cepat ontanya, kan onta itu kalau gerak ya kan. Antum pernah naik onta ya? Pernah? Oh gini-gini ya. Oh gini-gini. Ya. Nah, kalau terlalu cepat, maka penumpang yang ada di atasnya itu, kalau dia wanita, khawatirnya jatuh. Maka jangan cepat-cepat. Pelan-pelan wahai Anjashah. Gitu ya kawan. Kemudian senjatanya Nabi Muhammad SAW. Senjatanya di sini disebutkan ada 9 pedang. Dan pedang-pedang itu memiliki nama. Pedang-pedangnya Rasulullah SAW itu memiliki nama. Ajib ya. Pedang itu punya nama. Di antaranya Ma'thur namanya. Itu adalah pedang yang pertama kali dimiliki oleh Nabi SAW, warisan dari ayahnya. Kemudian yang kedua, Al-Adbu. Adbu. Itu nama pedangnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Dzulfiqar. Itu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Zulfikar. Bahasa Arabnya, Dzulfiqar. Dikasril fa dengan dikasrahkan huruf fa, fiqar atau faqar, dua-duanya boleh. Dan pegangannya itu terbuat dari perak. Ya, jadi itu yang ketiga ya jemaah. Kemudian yang keempat, qal'i. Namanya itu, pedangnya itu. Yang kelima, al-battar. Kemudian al-hatf. Ar-rasul. Al-mikhdam. Dan al-qadib. Pegangan pedangnya itu kebanyakan dari perak. Dan juga ada hal, jadi ada pegangan, kemudian ada buletan begini di sini, ya itu ada fungsinya untuk menahan pukulan pedang dari musuh. Jadi kalau tangting gitu ya kan ya, misalnya pedangnya musuh itu mengenai pegangan sebelah sini, maka dia akan tertahan oleh buletan itu. Dan yang dipakai oleh Nabi SAW untuk perang Badar adalah pedang Dzulfiqar. Dan itu yang dipakai waktu perang menaklukkan kota Mekah. Bahkan ada mimpi, yakni Nabi dalam mimpi itu melihat Nabi SAW membawa pedang Dzulfiqar. Kita tahu bahwa mimpinya Nabi itu adalah perintah, wahyu. Ya. Kemudian Nabi SAW memiliki 7
Adru' jamak dari dir'. Dir' itu baju besi. Ada 7 Nabi punya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ajib itu apa namanya? Baju besi itu juga memiliki nama-nama. Yang pertama, Dzatul Fudul. Yang diberi oleh Abu Syaham al-Yahudi, yaitu yang dijaminkan oleh Nabi SAW kepada orang Yahudi, namanya Abu Syaham al-Yahudi. Jadi Rasulullah tidak punya uang, emas dan perak, tapi Nabi punya barang berharga, yaitu baju besi. Dzatul Fudul namanya. Maka beliau gadaikan kepada orang Yahudi yang memiliki dagangan makanan pokok, yaitu gandum. Maka Nabi membeli itu dengan menggadaikan baju besinya. Dan Nabi SAW mendapatkan 30 sa'. Nisfus sa', separuh sa' itu 2,5 kilo kurang lebih ya. Berarti 1 sa' sama dengan 5 kilo. 5 kali 30. Berapa ya? Kalikan sendiri lah. Berapa kilo itu? Dan membayarnya, waktu melunasinya setahun. Diberi jangka waktu setahun oleh orang Yahudi itu. Dan baju besi itu terbuat dari besi, hadid. Ya, jelas fungsi daripada baju besi untuk apa ya? Dalam peperangan. Untuk menahan, ya sebagai anti pedang. Supaya kalau misalnya pas perang itu, tanding 1 lawan 1, musuhnya mukul ke bagian dada sini misalnya, kena besi. Begitulah. Jadi aman dia. Kalau misalnya dari belakang dipanah, maka kena besi. Kena baju besi itu. Hadits ini juga menunjukkan bahwa bolehnya bermuamalat. Muamalat itu jual beli, sewa menyewa dengan orang kafir. Yang ada perjanjian damai atau zimmi. Tapi kalau dia kafir, harbi, kemudian ada fatwa dari mufti tidak boleh melakukan jual beli karena hartanya kan halal untuk dirampas. Seperti Yahudi sekarang ini. Makanya negeri Yaman melakukan blokade laut di Teluk Mandab di Laut Merah. Semua miliknya Yahudi, kapal-kapal Yahudi yang membawa barang-barangnya Yahudi ditahan atau ditenggelamkan, ditembak. Begitu ya. Boleh dirampas itu hartanya orang Yahudi dalam peperangan. Ya, kalau di Indonesia ini bukan miliknya orang Yahudi, kayak McD, kayak Starbucks, itu miliknya orang Indonesia. Cuman kayak semacam ngasih komisi gitu kepada orang Yahudi. Minimal kita boikot. Nah itu boleh diboikot. Jadi yang biasanya suka minum kopi di Starbucks, beli sendiri aja lah kopi Robusta dan apalagi satunya itu Arabica atau kopi luwak yang dilembutkan itu,
dicampur susu sendiri. Bisa kok, enak juga itu. Ada alatnya murah itu. Jauh lebih murah daripada harga yang ditawarkan sama Starbucks. Mahal Starbucks itu. Mahal sekali. Beli kopi sak mini sama satu roti 75.000. Yo, ada. Ya, itu ya. Rasanya kok kapok itu di kudu. Dulu itu ya. Apalagi sekarang itu. Walhamdulillah. Oh iya ya, jadi Starbucks dan McD dan yang semisalnya itu memberi komisi kepada produsen aslinya. Starbucks itu di Amerika, itu Yahudi dan mereka beragama Yahudi itu yang punya itu. Dan dia nyumbang kepada tentara Israel. Memang itu. Terang-terangan itu, McD itu juga itu. Itu memberi nasi kotak untuk tentara Israel. Yang sekarang ini kaum muslimin Palestina yang ada di Gaza, ya Allah, sangat menyedihkan ya kan. Semoga Allah farajallahu karbahum. Allah berikan kepada mereka solusi yang terbaik, keselamatan, perlindungan, keamanan. Dan Allah hancurkan Yahudi dan seluruh tentara mereka dan siapapun yang membantu Yahudi. Karena bukan hanya orang Yahudi yang memerangi kaum muslimin di Gaza itu. Bahkan sekarang Benyamin Netanyahu terang-terangan mengatakan, kami akan mengusir semua warga Palestina. Dan kami tidak mengakui Palestina, negara Palestina. Jadi bukan hanya Gaza yang diusir, tapi Barat nanti. Tapi Barat itu punyanya PLO, punyanya Mahmud Abbas itu dan kawan-kawan. Yang diakui oleh PBB. Palestina itu PLO itu yang dipimpin oleh Mahmud Abbas, CS. Itu juga katanya mau diusir. Bayangkan coba, jahatnya orang Yahudi ini. Padahal mereka itu pendatang. Kemudian dan di sini juga menunjukkan bolehnya gadai tanpa bunga. Kalau pakai bunga, nah itu namanya riba, karena tidak boleh ada bunga-bunga di situ. Misalnya begini, seorang menggadaikan STNK atau apa itu, BPKB, untuk mendapatkan pinjaman uang, misalnya 50 juta. Nah itu tidak boleh berbunga sudah, jadi dia nanti mengembalikan 50 juta. Kalau tidak bisa mengembalikan, maka mobil BPKB-nya itu dilelang. Nah, nanti laku berapa dipotong 50 juta, begitu harusnya. Kalau misalnya lelang pegadaian itu dia penjual kayak orang Yahudi begini ya, menjual bahan pokok makanan. Ada orang nggak punya duit tapi dia punya BPKB. Ya sudah, nggak apa-apa dilelang itu BPKB itu. Tentunya BPKB ada mobilnya loh ya. Lah BPKB tok karena mobilnya ya percuma tak berguna ya. Nah itu. Jadi harus ada barangnya. Dan barangnya itu amannya diletakkan di tempat pegadaian itu. Itu lebih aman. Kadang-kadang yang digadaikan itu misalnya kuda itu yang bisa dinaiki itu. Itu kan butuh makan itu. Maka kudanya ini boleh disewakan supaya dari uang itu dibelikan makanan untuk kuda, karena butuh makan dia dan minum.
Begitulah ya kawan. Jadi kalau sudah misalnya dia nggak bisa bayar sampai jatuh tempo setahun, maka itu dilelang, dijual, dilelang. Kemudian nanti dari hasil penjualan itu untuk membayar hutang dia. Berapa nilainya yang diambil itu. Dan tidak boleh dibunga-bungakan begitu ya. Kemudian yang berikutnya baju baju besinya Nabi namanya Dzatul Wishah. Yang kedua, yang ketiga Dzatul Hawashi. Kemudian Sa'diyah atau Sa'diyah. Kemudian Fiddah. Kemudian Al-Batra. Kemudian Khirniq. Ada 7 baju besinya. Gitu ya. Ya. Kemudian juga ada namanya kisi. Kisi ini adalah pelindung yang ada di lengan. Ya. Itu ada 6 Nabi memiliki dan itu semua punya nama. Zawra, Rawha, Safra, Bayda, Al-Katum. Yang patah pada waktu perang Uhud. Kemudian diberikan kepada Qatadah bin Nu'man dan As-Sadad. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW punya turs. Turs itu tameng. Tameng. Jadi ini pedang di tangan kanan, tameng di tangan kiri. Gitu ya. Dalam peperangan zaman dulu itu. Dan itu juga punya nama. Tamengnya itu namanya Zaluk. Ada lagi Futak. Nah, bahkan ada seorang musyrikin ya, atau non muslim memberi apa namanya tameng yang di situ ada gambar berhala. Maka Nabi meletakkan itu tangannya di situ di tameng yang ada berhalanya itu, maka Allah hilangkan gambar berhala itu. Kemudian Rasulullah memiliki 5 tombak. Di antara namanya adalah Al-Muthwi. Ada lagi namanya Al-Muthni. Ada lagi namanya Nab'ah. Ada lagi namanya Bayda. Ada lagi namanya Saghirah. Ada tombak kecil. Anazah. Tombak kecil ini ukurannya kurang lebih antara setengah meter sampai 1 meter. Ini yang biasa dibawa oleh Nabi SAW pada waktu sholat Id dan ditancapkan di depannya sebagai sutrah, hijab. Apa bukan hijab, apa? Pembatas. Jadi sholat menghadap pembatas itu. Itu ya kawan. Tongkat ini atau tombak ini bermanfaat ya. Misalnya apa? Misalnya manfaatnya. Kalau misalnya dalam kondisi aman, tidak ada perang, atau tongkat, manfaatnya untuk menghadapi ular-ular. Ular. Antum nggak usah takut sama ular. Kalau ada ular, pakai tongkat. Apalagi kalau tongkatnya ujungnya itu begini ya kawan. Mudah sudah untuk menangkapnya dan membunuhnya. Kemudian Nabi SAW juga punya mighfar. Mighfar itu topi baja. Topi baja. Terbuat dari besi.
namanya al-muwashshah. Ada lagi Nabi punya topi baja, topi besi, namanya as-sabuh atau dzus-sabuh. Ada dua Nabi punya. Dan Nabi pakai itu pada waktu perang. Di antaranya waktu penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah. Gitu ya. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak kebal. Dan Nabi tidak punya tenaga dalam. Nabi manusia biasa. Tidak pakai ilmu kebal wala tenaga dalam. Buktinya pakai baju besi. Buktinya pakai mighfar, topi baja, topi besi. Kadang Nabi kalau perang pakai tameng. Berarti Rasulullah tidak kebal. Dan ternyata ilmu kebal-kebal itu ternyata bagian daripada ilmu sihir. Bagian daripada ilmu perdukunan. Begitu pula ilmu tenaga dalam. Pernah ada seorang mantan pendekar tenaga dalam datang pada saya. Saat saya punya bukunya katanya. Ya Masya Allah berjenggot. Udah tobat deh. Saya punya bukunya itu. Saya pernah ngamalin itu ilmu tenaga dalam. Dulu saya katanya waktu latihan itu saya cuma gini-gini aja. Wah itu murid-murid saya itu terpelanting ke kiri. Terus kalau saya gini, wah terpelanting ke sebelah kanan. Saya tanya, oh bisa begitu? Iya itu pakai jin. Jadi dorong sama jin. Begitu ya. Dan ada bukunya. Terus bukunya saya minta waktu itu. Mana sih? Oh jadi ada buku rujukannya juga. Dalam buku itu memang bahaya buku itu, isinya kekafiran. Ya, jadi dalam ritual supaya tenaga dalamnya itu manjur, dia meletakkan Allah di dalam dadanya. Masya Allah, manusia ini kecil banget. Masa Allah dimasukkan dalam dadanya? Jadi Allah itu di sini kok katanya. Wah ini sudah. Akhirnya digoda sama setan. Dan dia punya khodam. Khodam itu jin, perawangan. Yang selalu menemani dia. Tapi jin itu minta tumbal secara rutin. Kadang minta ayam. Ya. Dipersembahkan untuk jinnya itu. Nah itu kan syirik dah. Alhamdulillah dia taubat ya. Bahkan dia juga mantan preman dia. Dia cerita sama saya. Saya pernah bunuh 17 orang. Kamu gak usah cerita itu sudah. Tutup sudah. Taubat aja sudah sama Allah. Membunuh 17 orang pengen cuma. Ngeri juga orang itu. Ya. Dan dia Masya Allah udah taubat deh. Gak tahu apa masih hidup apa enggak. Gak tahu. Saya belum nanya lagi kabarnya dia. Di Kalimantan tinggal. Alhamdulillah sudah taubat deh. Rajin sholat berjamaah, ngaji, sunnah, dan sebagainya. Alhamdulillah. Baik, kemudian jamaah sekalian. Dan Nabi juga memiliki ini, raya sauda. Bendera. Bendera hitam. Yang dibawa waktu perang. Dan itu juga punya namanya Uqab. Jadi benderanya Rasul itu warnanya hitam ya. Lah sedangkan tongkatnya itu kadang warnanya putih, kadang juga warnanya hitam. Masya Allah. Apa manfaat daripada bendera perang itu warnanya hitam? Itu biasanya Nabi serahkan kepada panglima
yang ditunjuk. Dan apa pesannya? Jaga pedang ini jangan sampai jatuh. Sebab kalau jatuh, berarti kalah. Berarti dia terbunuh atau kalah. Sehingga biasanya Rasulullah menunjuk pengganti-pengganti. Kalau kamu meninggal, kalau kamu terdesak, berikan kepada fulan. Kalau terdesak juga, berikan kepada fulan. Dan dia mimpin perang, panglima itu. Betul-betul mimpin perang. Situasional, kadang dia di belakang, kadang di tengah, kadang di depan. Kadang paling depan dia. Dan bendera itu selalu dibawa ke atas begini. Sehingga pasukan itu bersemangat dalam peperangan. Sehingga kalau jatuh, berarti panglimanya jatuh atau terbunuh. Nah itulah ya kawan. Maka harus ada penggantinya. Wakil panglima. Pernah ada 3 panglima yang ditunjuk oleh Nabi, yang satu utama, terus 2 wakil. Itu semuanya terbunuh. Siapa yang pertama itu? Ja'far bin Abi Thalib. Terbunuh. Kemudian dipegang sama Abu Rawah. Kemudian satu lagi. Meninggal semua 3 dalam peperangan. Akhirnya pedang itu diambil sama Khalid ibn Walid. Dan di tangannya Khalid radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in itu menang. Selamat sampai ke Madinah. Maka Rasulullah menggelari Khalid Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Maksudnya apa? Gelar itu ya dari Nabi SAW kepada Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, sehingga dia itu tidak pernah kalah dalam peperangan. Ajib. Tidak pernah kalah. Grupnya dia, rombongan dia tidak pernah kalah. Selalu menang. Bahkan Khalid ibn Walid disebutkan oleh para ahli sejarah, beliau itu sahabat yang tinggi besar dan kuat. Dalam satu peperangan dia memecahkan pedangnya sendiri, mematahkan pedangnya sendiri dalam duel sampai 7 kali pedang, 7 pedang. Masya Allah. Kayak apa itu kekuatannya ya? Dan pedang zaman dulu itu nggak kayak sekarang ya. Pedang zaman dahulu, zaman sahabat, berat, panjang, 2 meter. Jadi kalau dipukulkan ke lehernya orang kafir, mencelat itu lehernya. Terbang gitu ya. Saking kuatnya itu pukulan pedang itu. Ya. Jadi ketika duel pecah, di belakangnya sudah ada sahabat yang membawakan pedang, bawa pedang lagi. Begitu sampai 7 pedang patah. Allahu Akbar. Walaupun demikian, Khalid bin Walid meninggalnya bukan di medan perang. Di mana? Di tempat tidur. Jangan mengatakan kemudian dia tidak husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul khotimah itu kata Syekh Utsaimin, seorang yang ketika meninggal husnu, bagus amalnya, amalan hatinya bagus, keyakinannya bagus, sahih, Islam, keyakinannya benar. Kemudian amalan lisannya juga bagus. Di akhir hayatnya dia, apakah dia berzikir, apakah dia baca Quran, apakah dia istighfar, atau mengucapkan la ilaha illallah. Itu lisannya. Kemudian anggota badannya juga amalnya sholat.
Laksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itulah yang dimaksud dengan husnul khotimah. Tidak mesti pokoknya husnul khotimah itu harus hari Jumat. Lah ada itu orang kafir itu mati hari Jumat itu. Apakah dia husnul khotimah? Ya enggak. Husnul khotimah itu amalannya husn. Semuanya. Dia memperbaiki diri di akhir hayatnya. Walaupun meninggal di atas tempat tidur. Contoh, siapa yang meninggal di tempat tidur? Rasulullah. Rasulullah SAW meninggal di tempat tidur. Di tempat tidurnya Aisyah. Di pangkuannya Aisyah. Abu Bakar Siddiq meninggal di tempat tidur karena sakit. Ya. Kemudian Khalid bin Walid. Padahal ya, dia itu pengen meninggal di medan perang. Terakhir ketika peperangan itu dia terluka di sekujur badannya. Tidak ada satupun di kulitnya, di badannya kecuali ada luka-luka. Pedang, tombak, panah. Di sekujur badannya. Dan dia kepingin meninggal di medan perang. Ternyata tidak. Dibawa sama sahabat ke tempat tidur dan meninggal di tempat tidur. Kenapa kok bisa berani seperti itu ya? Dahulu para sahabat ya. Karena mereka meyakini bahwa kematian itu sudah ada tanggalnya. Kematian itu sudah ada tanggalnya. Kalau belum saatnya mati walaupun terluka, ya nggak mati. Kalau misalnya sudah saatnya mati, walaupun dia nggak luka-luka, ya mati. Yang penting mati dalam keadaan soleh. Tidak dalam keadaan maksiat. Ada seorang ini penting dulu disampaikan ya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Muslim. Disebutkan dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, Sahih Bukhari Muslim. Ada seorang waktu itu para sahabat memuji orang itu. Menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini orang setiap ada musuh selalu dihadapi sama dia. Dengan gagah berani. Nah, apa kata Rasulullah? Huwa finnar. Dia di neraka. Maka ada seorang sahabat mengatakan, maka saya selidiki dia. Maka dia ke rumahnya orang itu. Ternyata orang itu sedang terluka parah. Luka-luka badannya. Dan dia ternyata nggak sabar. Dia ambil itu pedang. Pedang itu diambil, mulai punya dia. Kemudian dia letakkan di ulu hatinya. Pokoknya di dadanya gitu, sekitar dadanya gitu ya. Kemudian dia tancapkan, dia bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Meninggal bunuh diri. Maka sahabat itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Ada apa? Yang kau bilang tadi dia di neraka. Aku lihat dia bunuh diri. Maka benarlah. Terus Rasulullah menyampaikan hadis. Rubba rajulun ya'malu bi'amali ahli jannah. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'ala al-kitab. Ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada seorang nampak di depan orang, dia itu amalnya soleh. Tapi Allah tahu apa isi hatinya orang itu. Apakah dia itu ria atau sum'ah atau bangga diri atau sombong atau penyakit hati, itu yang tahu Allah. Manusia gak tahu. Nah, begitu menjelang ajalnya, dia melakukan amalannya ahlun nar. Amalannya penduduk neraka. Calon penghuni neraka. Matilah dia. Akhirnya dia dalam keadaan mati melakukan dosa besar. Maka dia masuk neraka. Jadi yang menjadi ibrah
pelajaran dan yang menentukan nasib seseorang. Khawatim al-amal, amalan terakhir. Artinya apa? Orang jangan bangga dengan amal masa lalunya. Udah, lupakan sudah amal masa lalu. Semoga Allah terima. Yang fokus adalah kita. Bagaimana ini sekarang dan yang akan datang. Sekarang ini loh. Apa yang harus kita lakukan? 2. Luruskan niat. Ikhlas. Mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Nabi, petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling penting sekarang ini. Yang kemarin gak usah dipikir. Semoga Allah terima dan Allah ampuni kita. Ya. Sekarang ini. Kemudian untuk masa mendatang jangan diulangi lagi kesalahan masa lalu. Begitu jamaah sekalian. Maka barang siapa yang hari ini memperbaiki diri, memperbaiki hatinya, ucapannya, dan amal anggota badannya dengan ilmu Al-Quran dan hadis, maka insya Allah dia husnul khatimah. Tapi kalau ada orang amalnya hari ini penuh dengan kesyirikan, riya, bangga diri, sombong dalam hatinya, kemudian ucapannya dan anggota badannya melakukan bid'ah yang tidak pernah diajarkan Nabi. Sakar dewi dah. Ya. Yang ngaji kan zaman sekarang ada guru-guru ngaji itu kan bersama murid-muridnya perempuan salaman gitu. Dicium tangannya begitu. Ini terkenal ini, orang ini penceramah mereka. Kalau ceramah itu full, ribuan orang datang. Apakah dia gak baca hadis? Orang yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya, yang tidak halal baginya, itu lebih baik ditusuk kepalanya dengan besi, jarum dari besi, paku. Itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal bagi. Ada lagi top yang dianggap sebagai panutan, main organ, nyanyi qasidahan. Top ini. Orang kalau sama dia itu dicium tangannya dah semuanya. Ya. Apa dia nggak baca tentang hadis tentang haramnya musik? Maka antum jangan terkecoh dengan pakaiannya orang, pakai jubah putih, kemudian pakai sorban atau pakai jenggotnya dicukur entak, ya. Terus joget, ulama joget, jangan terkecoh. Itu bukan ulama itu a'immatul mudillin. Itu tokoh-tokoh yang menyesatkan umat. Kalau orang awam joget, orang awam jahil. Ini tokoh agama yang kadang-kadang ucapannya itu viral, tapi sebenarnya itu nggak ada dalilnya. Seperti dia menyuruh muridnya untuk mengamalkan salawat Jibril. Salawat Jibril, antum cari tahu deh. Nggak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Dia ngarang sendiri. Gitu ya. Maka hati-hati kita orang. Ikutilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Panutan kita itu Rasulullah. Siapapun nih kalau menentang dan menyelisih Rasulullah, kita tolak. Walaupun dia ngaku keturunan Rasulullah. Harusnya kalau ngaku keturunan Rasulullah, amalnya sesuai dengan Rasulullah. Iya kan? Habis waktu ya kawan. Apa ada pertanyaan ya jemaah? Ya ini belum kita membicarakan tentang kuda, onta. Banyak sekali. Alhamdulillah.
pelajaran buat kita. Hendaklah kita juga latihan bela diri ya. Perlu bela diri itu ya. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Pernah Rasulullah gulat dengan Abu Rukana. Gulat top di Mekah, dibanting sama Rasulullah. Coba lihat. Dan Rasulullah kekuatan badannya ternyata sama dengan 30 laki-laki. Bayangkan coba. 30 laki-laki. Jadi kalau berhadapan sama 30 laki-laki gak mundur, diuncang sama kabeh. Didorong begini mencelat. Bayangkan coba. Betapa kuatnya badannya Nabi SAW. Saya setuju itu kawan-kawan kita ada fitness di situ. Itu bagus itu. Mana itu Yudi? Ya, angkat berat. Ya, itu salah satu lah minimal. Kalau perlu ada latihan bela diri. Ya tidak harus satu perguruan. Maksudnya satu seni saja. Kumpulkan 2-3 seni. Ada karate misalnya. Atau taekwondo. Kemudian jiu-jitsu. Atau gulat. Perlu itu. Karena kadang musuh itu menyerang sambil berdiri. Kadang menyerang sambil berbaring. Maksudnya gulat. Juga penggunaan senjata yang dibolehkan oleh negara ya. Seperti yaitu kalau antum celurit ya kan. Ya, atau pedang atau tombak. Boleh latihan enggak apa-apa ya. Pakai tongkat aja lah. Nah, siapa yang punya ilmu di sini ajarkan kepada anak-anak didiknya. Enggak apa-apa. Dan ilmu gulat itu penting sekali. Demikian ya ikhwan pelajaran buat kita. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.